Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran bersama yaitu matematika ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, silakan ketua kelasnya bisa diambil doa terlebih dahulu, Mbak Ina, silakan. Saya juga berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak Ina. Saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa yang tidak masuk? Fitra sama Dina. Oh, Fitra sama Dina. Ya. Selain itu berarti semuanya masuk ya? Iya Bu. Kenapa Fitra sama Dina nggak masuk? Fitra sakit, Dina bepergian Bu. Oh, sakit. Iya. So, ya kalau gitu kita doakan ya semoga Fitra cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran lagi ya. Ya, amin. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat yang dibagi di sini dari segi 4. Nah, benda-benda di sekeliling kita itu ada banyak banget sih yang bentuknya itu segi 4. Coba semuanya lihat di sekeliling kelas kalian. Kalau misalnya kita lihat pintu, bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Kalau kita lihat jendela, Persegi panjang. Jadi di sini tuh banyak benda-benda di sekeliling kita yang bentuknya itu segi 4. Nah, ketika kalian di sekolah dasar pasti sudah mengenal segi 4 bukan? Coba segi 4 apa aja yang ketika kalian SD itu ketahui? Yang pertama Persegi panjang, jajar-jajar, ketupat, layang-layang, sip. Nah, itu mungkin benda-benda yang itu mungkin segi 4 yang kalian pelajari ketika di SD dulu ya. Jadi kita materinya kali itu sedikit flashback ke belakang gitu ya, sedikit mengingat gitu. Nah, sekarang perhatikan di sini Ibu ada gambar. Di sini ada gambar ya. Ibu bagian dulu ya. Nah, di gambar A, yang pertama ya, mana sih yang merupakan persegi? A, A, terus B, terus C, terus D. Kalau yang misalnya persegi panjang, terus G, H. Kalau yang belah ketupat mana? Belah ketupat R, Q, terus R, S, T. Oke, kalau misalnya yang jajar genjang, I, terus H, L. Oke, kalau misalnya layang-layang, Layang-layang U, V, X, kalau yang trapesium, F, M, N, O, P. oke, berarti semuanya udah pada tahu ya, berarti gambarnya itu seperti apa ya, udah pada tahu kan, persegi kayak gimana, persegi panjang kayak gimana, belah ketupat kayak gimana, berarti semuanya udah pada ingat ya kayak gimana gambarnya ya. Nah, coba kita sekarang ke gambar yang B, yang di poin B. Kita lihat nomor 1 ada gambar kotak ya, kotak. Di sini itu keterangannya segi 4, di mana datanya itu segi 4 beraturan atau persegi gitu ya. Coba dibaca ya Mbak Ina nomor 2, terus gantian juga Mbak Diani nomor 2 sampai selesai nomor 9. Nomor 2 apa? Segi 4 atau bukan? Yang nomor 2 itu bukan segi 4 Bu. Keterangannya? Keterangannya 4 garis sama panjang yang terbuka atau terputus. Iya. Kalau misalnya yang 3? Nomor 3 itu merupakan segi 4 karena keterangannya segi 4 peraturan atau persegi panjang. Yang nomor 4? Yang nomor 4 itu
Keterangannya? Keterangannya 2/3 sama besar dan sama bentuknya. Kalau yang nomor 5? Segi 4. Bentuknya segi 4 beraturan atau jenjang-jenjang. Kalau nomor 6? Segi 4 Ibu. Segi 4 beraturan atau trapesium. Kalau nomor 7? Segi 4 tapi tidak beraturan. Kalau nomor 8? Segi 4 beraturan atau belah ketupat. Kalau nomor 9? Segi 4 bentuknya layang-layang. Nah, oke, terima kasih ya. Nah, kalau kita cermati yang B ya, yang bagian B. Sebenarnya segi 4 itu apa sih? Pada dasarnya segi 4 itu apa sih? Kalau kita lihat nih, kalau di sini, ini apa namanya segi 4? Ya. Ini namanya bukan segi 4, padahal sama-sama ada 4 kan ya? Kenapa kok namanya bukan segi 4? Karena ada yang terputus garisnya. Ya berarti karena ada yang terbuka gitu ya, nggak menyatu gitu ya bahasanya ya. Nah, terus kita lihat lagi, ini segi 4 ya, tadi ya, yang nomor 7 kan? Ya. Yang nomor 3 juga segi 4 kan ya? Terus yang nomor 9 juga segi 4. Nah, tapi kok yang nomor 7 sama yang nomor 9 kan gambarnya nggak mirip nggak sih? Ya nggak? Iya Bu. Nah, kenapa kok yang satunya beraturan, yang satunya itu tidak beraturan? Kenapa coba? Kalau kita lihat gimana? Bedanya apa sih nomor 7 sama 9? Kok yang satunya tidak beraturan, yang satunya itu beraturan? Sisinya Bu. Nah, gimana sisinya? Kalau yang nomor 9 itu kan sisinya kan ada yang sama. Terus kalau yang nomor 7 itu nggak sama Bu. Ada yang sama. Ya betul sekali. Nah, jadi di sini kesimpulan umumnya kalau kita lihat ya, segi 4 itu kan berarti memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia segi 4 berarti memiliki semuanya tertutup ya? Ya nggak sih, tertutup nggak sih? Kalau misalnya kayak gini yang nomor 2 kan bukan segi 4, berarti intinya semuanya juga tertutup. Terus kalau misalnya dia beraturan berarti bagaimana sisinya? sisinya sama panjang ya, ada yang sama. Nah, sekarang ibu punya apa? Kertas Kertas ya. Bentuknya apa coba? persegi. Persegi. Kalau kita lihat nih ya, kita obrak-abrik dulu coba. Persegi. Sifat umumnya coba ya. Sifat yang kalian ketahui ini ada berapa? Memiliki 4 sisi. Terus Sudutnya 4 juga. Kalau misalnya diagonalnya bagaimana? Diagonalnya Ada berapa diagonalnya? 2. Betul. Bagaimana dengan sudut-sudutnya? Sama panjang. Sama besar. Berapa besarnya? 30 derajat. Nah itu apa? Sifat-sifat persegi. Berarti udah tahu ya bagaimana cara menentukan diagonal, menentukan simetri lipat, simetri putar gitu ya. Udah tahu kan ya? Nah maka dari itu ibu sekarang punya apa? Nah, KTD. Bacanya apa ini namanya? Lembar bagian serta didik. Iya betul sekali. Nah sekarang silakan semuanya berkelompok terlebih dahulu ya. Oke. Ibu akan membagikan LKPD ini. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Nah, masing-masing kelompok nanti berdiskusikan di sini. Udah ada kegiatan satu itu apa aja. Nah ini nanti bisa lihat masih dibahas yang berbeda itu gimana, yang berbeda itu gimana, alasannya kalian itu gimana. Kemudian di kegiatan 3, nah kalian ini nanti mencari tahu sifat-sifat yang ada itu gimana. Dari persegi kan tadi ibu udah kemarin kan ya, apa sifat persegi itu gimana sisinya, kemudian diagonalnya gimana, itu kan udah kan. Nah itu nanti selebihnya kalian ya. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai mengajarkan, setiap perwakilan kelompok itu maju ke depan. Nah, nanti ketika dalam pengerjaan ya, kalian itu ada kebingungan, bisa kalian nanti manggil ibu ya. Oke? Oke, saya bagi dulu ya.
gambar ya, nomor 8, nomor 3, nomor 6, nomor 5, sisinya sama kan ya? Ada yang sama gitu kan. Berarti kalau misalnya segi banyak, berarti banyak sisinya ya? Yang sama juga gitu. Gitu ya. Sip. Bisa pakai referensi buku lain juga nggak apa-apa. Nggak harus buku yang emang dari sekolah. Oke, waktunya 35 menit ya. Ya Bu, udah ada yang selesai ya? Udah. Tunggu sebentar ya. Nah, oke. Waktunya udah habis ya. Udah selesai semua kan? Udah. Oke. Beri aplaus untuk diri kita masing-masing ya. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD yang tadi Ibu berikan ke kalian, nanti setiap perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Apa aja tadi datanya yang kalian dapat gitu, dari referensi yang kalian tahu atau dari berbagai sumber gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin berkomentar atau berpendapat, dipersilahkan juga. Jadi di sini kita sama-sama saling belajar gitu ya, sama-sama saling belajar dan juga sama-sama saling melengkapi. Nah, nanti kalau misalnya dari semua teman-teman di sini itu ada yang memang kurang tepat, nanti bisa Ibu luruskan gitu ya. Nah, namun ya sebelum kalian presentasikan, kelihatannya itu tegang banget gak sih ini? Dari semuanya. Oke, kita ice breaking dulu gimana? Oke Bu. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silakan semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, berdiri yuk. Ya. Kita refleksi sebentar, kita senam otak bentar gitu ya, biar gak terlalu tegang banget gitu, kelihatannya panas banget otaknya gitu. Nah, SDG-nya itu tembak langsung balas. Jadi ketika Ibu bilang dor, nah jawaban kalian juga sama dor gitu. Di sini Ibu bagi dua kelompok ya. Nah, di sini ada kelompoknya Mbak Gina, terus satunya ada kelompoknya Mbak Diani. Jadi kalau misalnya Ibu bilang dor, ikuti gerakan kalian kayak Ibu. Dor juga kayak gini. Paham nggak? Coba ya. Arahnya kayak Ibu gitu. Ya. Coba ya. Semuanya sekarang. Dor, 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 dor. Nah, kalau misalnya nanti kalau Ibu nunjuknya ke kelompoknya Mbak Ina, berarti kelompoknya Mbak Ina doang. Nanti kalau misalnya Ibu nunjuknya ke kelompoknya Mbak Diani, berarti cuma Mbak Diani doang gitu ya. Nah, gerakan yang kedua itu Ibu bilang boom. Nah, jawaban kalian itu gitu ya. Ya Bu. Oke, boom. 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 Oke, itu gerakan kedua. Nah, gerakan yang ketiga itu ketika Ibu bilang dor dor dor, jawaban kalian itu tak kena, tak kena, tak kena gitu ya. Ya Bu. Coba ya. Dor dor dor. Tak kena, tak kena, tak kena. Oke. Nah, seperti biasa, kita sebelum melakukan gerakan tadi kita tunggu konsentrasi ya. Oke? Bisa kita coba ya? Bisa. Konsentrasi. 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 Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dor 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 boom. Dor dor dor. Tak kena. Oke, tepuk tangan.
perwakilan dari kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait LKPD yang tadi saya berikan gitu ya. Kayak dimulai dari kelompok 1 yaitu kelompoknya Mbak Diani sama kelompoknya Mbak Ina. Mau dulu ya Bu ya. Ya. Langsung dulu silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Untuk kegiatan 1 itu intinya bangun segi banyak terbagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Perhatikan gambar berikut ini dan berilah tanda centang pada gambar bangun segi banyak. Gimana ya? Di sini termasuk segi banyak. Ini juga, ini dan ini. Ini bulannya itu gambar bulan kan ya? Ya nggak sih? Iya, Bu. Kok di center ini segi banyak nggak sih? Kalau kita lihat dari yang temen-temennya ini, terus gambar apanya tuh nggak di center kalau misalnya bulannya di center? Segi banyak nggak sih? Segi banyak bukan yang punya. Coba deh kita perhatikan ya. Tadi ibu kan bilang ya, Iya, Bu. kalau segi banyak itu artinya mereka itu seginya ada banyak gitu kan. Terus garisnya linear nggak sih? Linear itu artinya lurus. Enggak, Bu. Kalau segi banyak gimana? Kalau segi banyak itu lurus. Lurus kan? Nah bulan lurus nggak sih? Enggak, Bu. Nah berarti bulan termasuk nggak segi banyak? Enggak. Nah oke. Berarti bulan nggak termasuk ya? Iya. Kayaknya nggak. Oke. Kan kegiatan juga ya, Bu. Ya berarti awan juga nggak termasuk ya? Iya, Bu. Oke. Kegiatan 2 itu segi 4 merupakan bangun segi banyak beraturan. Menurut kamu, manakah dari segi banyak beraturan yang merupakan segi 4? Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan segi 4. Nah, gambar di sini yang merupakan segi 4 yaitu yang pertama ini, dan ini. Oke. Nah dari sini semuanya jawabannya sama kayak gini nggak? Sama. Oke. Coba yang pertama dari yang tengah atas ini ya, itu gambarnya apa sih? Gambar segi 4 apa coba? Persegi panjang. Sampingnya gambar apa ini yang warnanya orange? Jajan meja. Oke. Kalau yang warnanya ungu, ini apa warnanya ungu? Blok ketupat. Terus kalau yang warnanya kuning? Trapesio. Kalau yang sampingnya belah ketupat? Layang-layang. Terus bawahnya yang ini segi 6? Persegi panjang. Oke, berarti semuanya udah pada tahu ya ini segi 4 ya. Nah, alasan dari kelompok 4 itu gimana coba? Alasan dari kelompok 1, kenapa kok memilih gambarnya tadi yang dipilih itu karena kita melihat dari sisinya, Bu. Gimana sisinya emang? Sisinya itu berjumlah 4. Terus selain sisinya ada lagi nggak sih? Nah, selain itu juga dilihat dari panjang itu. Panjang sisinya. Gimana emang pada sisinya? Panjang sisinya itu pasti ada yang sama. Tidak ada yang beda-beda. Nah, ibu komentar sebentar ya. Di sini ada yang ingin berkomentar nggak kalau misalnya kita lihat dari sudutnya? Kalau sudutnya segi 4 gimana? Ada yang sama besar, jumlahnya berapa? Jumlahnya 360 derajat. Betul. Berarti di sini semua yang segi 4 itu jumlahnya 360 derajat. Kalau dilihat dari sudutnya ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat lagi ya yang berhadapan. Sudutnya itu sama
Dari yang pertama coba persegi apa aja ininya? Kalau yang pertama kan persegi. Persegi itu singkatnya dua pasang sisi sejajar. Terus kemudian empat sisinya sama panjang. Dua diagonal yang berpotongan. Terus dua garis diagonal yang saling berpotongan sama panjang. Empat sudut siku-siku. Jumlah dua sudut berdekatan itu sejumlah sebesar 180 derajat. Terus empat sudut dan sudut berhadapan sama besar. Kemudian 3 simetri lipat. Berapa? 3 simetri lipat. 3. Coba sampai sini. Ada nggak sih yang menemukan dari lebih dari 3? Simetri lipat dari persegi ada yang menemukan lebih dari 3? Enggak ada. Yang benar. Coba dilihat baik-baik. Coba kalian buka buku BSLS. Di situ ada berapa simetri lipatnya? Ada berapa? 4. Berarti yang benar simetri lipat dari persegi ada berapa? 4. Oke, terus lanjut. Selanjutnya itu diletakkan pada di lingkaiannya ada 8. Dan nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait persegi, sifat-sifat persegi? Belum, Bu. Belum ada. Lanjut masuk ke persegi panjang yuk. Persegi panjang dua pasang sisi sejajar. Terus dua diagonal yang berpotongan. Dua garis diagonal yang saling berpotongan sama panjang. Terus 4 sudut siku-siku. Jumlah dua sudut berdekatan 180 derajat. 4 sudut dengan sudut berhadapan sama besar. Kemudian 3 simetri lipat dulu. 3 simetri lipat Ya. Nah, persegi panjang nih. Sebentar ya. Ini ya. Ini persegi panjang nggak sih? Ya. Itu. Kalau simetri lipat itu kan artinya ketika kita lipat dia menghasilkan persegi panjang pula, gitu kan ya? Ya. Iya kan? Coba hitung bareng-bareng. Ini berapa? 1. Ini 1 ya. Ini 1. Kemudian bisa dilipat lagi nggak? Bisa. Yang arah mana? Depan. Gini ya? Terus bisa lagi nggak? Bisa nggak? Cukup? Cukup. Berarti simetri lipatnya ada berapa? 2. Berarti bukan 3 ya. Oke. Lanjut. Terus diletakkan pada bingkai itu ada 4. Oke. Lanjut ke sampai di persegi panjang ada yang perlu ditanyakan? Belum. Belum. Oke, lanjut kalau gitu. Yang keempat itu 4 sisinya sama panjang, 2 diagonal yang berpotongan, kemudian 2 garis diagonal yang saling berpotongan tetapi panjangnya berbeda. Jumlah 2 sudut berdekatan itu 180 derajat. 4 sudut dengan sudut berhadapan sama besar, memiliki 2 simetri lipat. Oke. Terus diletakkan pada bingkainya itu ada 4. Ya, terus lanjut. Kalau yang selanjutnya yaitu jajar genjang, 2 pasang sisi sejajar, 2 diagonal yang berpotongan, 2 garis diagonal yang saling berpotongan tapi panjangnya berbeda. Jumlah 2 sudut berdekatan sebesar 180 derajat. Ya. 4 sudut dengan sudut berhadapan sama besar. Terus kemudian diletakkan pada bingkai ada 4. Yang selanjutnya yaitu layang-layang, 2 diagonal yang berpotongan, 2 garis diagonal yang saling berpotongan tapi panjangnya beda. Terus memiliki 1 simetri lipat dan diletakkan pada bingkainya itu ada 2. Ya. Yang terakhir yaitu trapesium sama kaki. Sepasang
misalkan pada bingkainya itu ada 2. Jadi, Oke, nah sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Tadi udah ya, udah kita komen-komenin mana yang kurang tepat, udah kita tulisin juga, gak sih? Ya kan? Udah, oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? belum Bu. Belum. Mbak Ina bisa Kasih duduk kembali. ini dikumpul atau gimana? Oke, dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang perlu ditanyakan sama kalian, kalau gitu ibu ingin bertanya sama kalian. Apa Bu? Kertas yang ini masih di kalian kan ya? Yang ini masih kan ya? Coba kalian perhatikan yang persegi sama belah ketupat. Sama belah ketupat. Bedanya persegi sama belah ketupat itu apa sih? Kan padahal keempat sisinya sama-sama panjang nggak sih? Iya. Nah, bedanya itu di mana coba? Bedanya persegi sama belah ketupat. Simetri lipatnya. Simetri lipatnya. Oke, saya simetri lipat. Sudutnya. Gimana sudutnya? Sudutnya berhadapan. Sudutnya berhadapan sama besar gitu kan? Padahal di persegi juga sudutnya berhadapan sama besar nggak sih? Iya. Nah terus bedanya apa? Ketika diletakkan di bingkai, kalau persegi itu ada 4. Nanti kalau diberi bingkaiannya ya. Terus kalau belah ketupat itu cuma ada 2. Kalau misalnya dari sudut ya, kalau dia dari sudut itu apa bedanya belah ketupat sama persegi? Bedanya persegi sama belah ketupat. Kalau kita lihat dari sudutnya, kalau sudutnya persegi di mana? Sama besar. Keempatnya atau yang berhadapan doang? Keempatnya ya. Ya. Sudutnya sama besar. Sudutnya sudut apa? Sudut siku. Besarnya 90 Derajat. Nah, kalau misalnya belah ketupat gimana sudutnya? Apakah semuanya sama? Sama. Belah ketupat Yang berhadapan. Ya. Jadi kalau misalnya belah ketupat itu bedanya kalau dari sudutnya itu hanya sudut yang berhadapan ya, yang sama besar. Nah, mungkin materi kita pada hari ini itu cukup sampai di sini ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Insya Allah tidak Ibu. Gak ada. Oke, kalau gitu Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu Nah, tugasnya itu kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian. Kalian kan udah tahu nih, segiman itu tadi apa aja? Persegi, terus persegi Ada. terus belah ketupat, Nah, itu kalian amati benda-benda sekitar kalian yang mirip dengan segi 4 ya. Nah, terus yang segi beraturan tapi ya. Terus habis itu kalian amati ciri-cirinya itu apa aja. Boleh kalau misalnya gini aja, nggak harus yang beraturan, yang tidak beraturan juga boleh kalian tuliskan. Nanti kalian amati ciri-cirinya itu apa aja. Jadi kalian belajar cari tahu ciri-ciri dari benda-benda yang kalian tulis tadi, gitu ya. Oke? Cukup 3 aja bendanya, nggak harus yang beraturan ya. Boleh yang tidak beraturan. Yang penting kalian gimana itu cara katanya menganalisa mencari tahu dari ciri-cirinya gitu ya. Nah, itu untuk tugasnya. Oke. Sebelum kita tutup, coba Ibu pengen tahu kesimpulan kita belajar pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa aja? Persegi 4 itu sifat-sifatnya Setiap pasangan sisi sebentar. Yang pertama dari persegi. Persegi sebutkan tadi apa aja? Setiap pasangan sisi berhadapan. Terus Setiap pasangan sisi berhadapan sama panjang. terus Sudut yang berhadapan sama besar. Besar. Itu 90 derajat.
berhadapan sejajar, terus sisi berhadapan sejajar bersama panjang, terus maksudnya siku-siku memiliki dua diagonal yang saling berlawanan, memiliki dua simetri lipat. Yang ketiga, belah ketupat apa aja sifat-sifatnya? Sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, terus memiliki dua diagonal tegak lurus, terus memiliki dua simetri lipat. Diletakkan pada bingkai itu ada 4. Baik, terus lanjut jajar genjang bagaimana? Setiap pasang sisi berhadapan sejajar dan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat, tidak memiliki simetri lipat, diletakkan pada bingkai itu ada 4. Oke. Layang-layang bagaimana? Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, memiliki satu pasang sudut yang berhadapan sama besar, memiliki dua diagonal yang Tegak lurus, memiliki satu simetri lipat. Terakhir yaitu trapesium. Apa trapesium? Sifat-sifatnya? pasang sisi yang berhadapan sejajar, pasang sisi sama panjang, sudutnya sepihak, jumlahnya 180 derajat, memiliki satu simetri lipat. Oke, itu tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, itu untuk materi pada hari ini ya. Kita cuma belajar tentang jenis-jenis, kemudian juga sifat-sifat dari segi 4 ya. Dimana tadi kita itu udah tahu, kita udah coba cari tahu bahwasanya mereka itu memiliki ciri khas masing-masing gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi 3 hari yang akan datang ya. Iya, Bu. Oke, Ibu tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fil aqwali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.